Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 27 ayat yang ke-19 sampai 27. Amsal 27 ayat 19 sampai 27. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas, kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun, kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan. Maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang, pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 27 ayat 19 sampai 21. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas, kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Judul renungan kita hari ini adalah, Mau Belajar untuk Terbuka, ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih. Sebagai orang percaya, apakah kita sudah mengecek kondisi hati kita? Faktanya, kondisi hati kita menentukan sikap dan perbuatan kita. Setiap kata-kata yang kita ucapkan ke orang lain akan mencerminkan kondisi hati kita. Kalau kita orangnya sedang terluka, maka kata-kata kita juga cenderung akan melukai orang lain. Pesan inilah yang akan disampaikan oleh firman Tuhan. Katanya, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati seseorang mencerminkan pribadi orang tersebut. Lewat firman ini, mari kembali memeriksa kondisi-kondisi hati kita. Apakah ada rasa sakit, luka, dendam dan kepahitan yang masih belum sembuh? Apakah kamu belum menemukan cara untuk menyelesaikannya, dan mulai berdamai dengan dirimu sendiri, dan juga orang yang melukaimu? Mari belajar untuk terbuka, khususnya kepada Tuhan. Ambil momen untuk mengakuinya kepada Tuhan, dan minta Dia untuk memulihkan hatimu yang terluka,
Atau kamu juga bisa mendapat bantuan dari seorang pemimpin rohani, atau mentor di gereja maupun komunitas Kristen di sekitarmu ataupun secara online. Jika kita menyembunyikan pelanggaran kita tidak akan berhasil. Kita hanya akan jadi pribadi yang selalu pahit dan gagal, baik dalam menjalin hubungan dengan orang lain maupun Tuhan. Raja Salomo berkata, "Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka." Amsal 28 ayat 13-14. Sahabat Suara Kasih, waktu kita mengakui dosa kita kepada sesama dengan rendah hati, kita akan mendapat dukungan dan bimbingan untuk pulih. Karena itulah penting bagi orang percaya untuk mau terbuka. Belajarlah menjadi pribadi yang transparan, tidak berpura-pura, dan tidak menutupi luka dan kepahitan dari orang lain. Karena pada akhirnya hal itu akan tercermin dari sikap, tindakan, dan perkataan kita. Marilah kita renungkan, jika kamu ingin jadi berkat bagi orang lain, mulailah membenahi hatimu. Apa hal yang menguasai hatimu? Apakah luka atau sukacita? Hari ini izinkan Roh Kudus bekerja melembutkan hati kita, dan menghancurkan setiap kekerasannya, sehingga Roh Tuhan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami.
daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.